Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam rumah belajar. Perkenalkan, saya Dudi Istiarto, sahabat rumah belajar tahun 2022 dari Provinsi Jawa Tengah, di mana saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Tuntang, Kabupaten Semarang. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman melalui video praktik baik yang telah saya lakukan. Pada video ini saya mengambil tema model pembelajaran Discovery Learning dengan memanfaatkan fitur Laboratorium Maya pada platform rumah belajar. Pada pembelajaran Discovery Learning, tentunya sahabat rumah belajar sudah mengetahui bahwa Discovery Learning memiliki beberapa urutan sintaks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah stimulus, yang kedua identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data atau data collection, yang keempat pengolahan data atau data processing, yang kelima fase pembuktian atau fase verification, dan yang keenam fase kesimpulan atau fase generalisasi. Pada pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentunya saya juga mengikuti sintaks-sintaks pada model pembelajaran Discovery. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memancing keingintahuan siswa. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, stimulus saya lakukan dengan menampilkan beberapa video reptil yang sedang berjemur. Tahap yang kedua atau sintaks yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Dari sintaks yang saya berikan tadi, saya mengharapkan ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada stimulus yang saya berikan tadi. Nah, pertanyaan ini bisa muncul dari anak atau bisa kita beri respon atau kita beri rangsangan supaya anak bisa memberikan suatu pertanyaan. Misalkan, mengapa hewan reptil pada saat-saat tertentu selalu berjemur? Apa tujuannya? Mengapa demikian? Nah, setelah muncul beberapa pertanyaan, tentunya dilanjutkan pada sintaks yang ketiga, yaitu data collection atau fase pengumpulan data. Fase pengumpulan data ini dimulai dengan memberikan kesempatan siswa mengumpulkan data yang relevan sebanyak-banyaknya. Ini untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau dari sumber lain, internet misalkan. Dari data-data yang diperoleh siswa bahwa reptil termasuk kelompok hewan yang berdarah dingin atau poikilotherm, sehingga ketika berjemur, reptil akan mendapatkan suhu yang optimal untuk membantu proses metabolisme, contohnya pada proses pencernaan. Mereka sudah mengetahui bahwa proses metabolisme dibantu dengan enzim, di mana cara kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sintaks yang keempat adalah data processing atau pengumpulan data. Dalam fase ini, kegiatan pengumpulan data yang didapatkan melalui pengumpulan data kemudian ditafsirkan. Dapat dilakukan dengan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD sambil dimonitor oleh guru. Pada fase pengumpulan data ini, saya memberikan simulasi praktikum enzim katalase yang saya ambil dari fitur Laboratorium Maya yang ada dalam platform rumah belajar. Hal ini bertujuan agar sebelum peserta didik melakukan eksperimen yang sesungguhnya di laboratorium, siswa sudah dapat memperoleh gambaran apa yang harus dilakukan saat melakukan uji enzim katalase di laboratorium. Fase yang kelima adalah fase verifikasi atau fase pembuktian. Fase verifikasi atau fase pembuktian dapat dilakukan dengan kajian literatur, observasi, ataupun praktikum. Pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan kegiatan praktikum atau eksperimen di laboratorium. Pada saat melakukan eksperimen di laboratorium, siswa dapat membandingkan apa yang sudah dia peroleh pada fitur Laboratorium Maya pada platform rumah belajar dengan apa yang dia lakukan di laboratorium.
Dan fase yang terakhir adalah fase generalisasi atau fase kesimpulan. Pada fase ini, memberikan kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan dan tentunya guru memberikan feedback dari kesimpulan yang telah diberikan kepada siswa. Nah, sahabat Rumah Belajar, demikian tadi video pembelajaran dengan menggunakan model Discover Learning dengan memanfaatkan fitur laboratorium maya yang ada pada platform Rumah Belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat belajar dimanapun belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar.